Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Yaqulu tabaraka wa ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Jamaah sekalian rahimakumullah, malam hari ini kita akan melanjutkan pembahasan hadis dalam kitab Riyadhus Shalihin, masih pada bab tentang mujahadah atau bersungguh-sungguh, sampai pada hadis yang ke-15 dalam bab ini, atau hadis yang ke-109 dalam kitab Riyadhus Shalihin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-khamisu asyar, hadis yang ke-15. An Anas radhiyallahu anhu qala ghaba ammi Anas bin Nadri radhiyallahu anhu an qitali Badrin. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau berkata, pamanku yang bernama Anas bin Nadr radhiyallahu anhu, salah seorang Ansor juga dari kaum kabilah Khazraj, salah seorang sahabat yang masuk Islam ketika Rasulullah datang ke Madinah. Jadi orang-orang awal yang masuk Islam ketika Rasulullah sampai di kota Madinah. Disebutkan bahwasanya pamannya tidak mengikuti perang Badar. Ghoba itu tidak hadir, tidak ikut. Faqala, lalu beliau berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, gibtu an awwali qitalin qataltal musyrikina. Saya tidak hadir, saya ghaib, ya, pada peperangan pertama kali melawan kaum musyrikin. Perang pertama kalinya engkau melawan kaum musyrikin. La inillahu ashhadani, semoga Allah menjadi saksi bagi diriku. Qitalal musyrikina, dalam memerangi orang-orang musyrik. La yarayannallahu ma asna'u, sungguh Allah akan melihat apa yang aku akan perbuat. Jadi sekiranya Allah menyampaikan diriku di peperangan melawan kaum musyrikin berikutnya, sungguh aku akan memperlihatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, atau Allah akan melihat apa yang akan aku perbuat. Falamma kana yaumu Uhudin, tatkala terjadi perang Uhud, ingkasyafal muslimuna, maka kaum muslimun sempat tercerai-berai disebabkan pasukan yang disiapkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di atas bukit, yaitu para pemanah, sempat tidak mengindahkan apa yang sudah disampaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di mana nanti disebutkan sebelum perang Rasulullah sudah berpesan kepada para sahabat yang bertugas di bukit sebagai para pemanah ini untuk menjaga kaum muslimin yang berada di bawah, sehingga mereka tidak boleh turun kecuali sudah ada
perintah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kondisi apapun. Namun ternyata ketika kaum muslimin terlihat sudah mulai memenangi peperangan, mereka turun dari bukit tersebut sebelum ada perintah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya kemudian setelah itu begitu melihat para pemanah turun, pasukan orang-orang musyrik Quraisy yang dipimpin oleh Khalid bin Walid mengadakan manuver mengelilingi Gunung Uhud, lalu kemudian menyerang dari balik gunung tersebut. Ketika sudah tidak ada lagi yang menjaga kaum muslimin dari atas. Faqala, maka kemudian paman Anas bin Malik yaitu Anas bin Nadr berdoa, Allahumma a'tadiru ilaika mimma sana'a ula. Ya Allah, saya mohon ampunan kepadamu dari apa-apa yang sudah diperbuat oleh mereka, yakni ashabihi, para sahabatnya. Ya. Minta ampunan kepada Allah atas perbuatan sahabat-sahabat yang tadi tidak mengindahkan apa yang disampaikan Rasulullah SAW sebelum peperangan. Wa abra'u ilaika mimma sana'a ula, dan aku berlepas diri kepadamu dari apa-apa yang dilakukan oleh haula, mereka maksudnya adalah orang-orang musyrik. Di mana nanti disebutkan hampir-hampir kaum musyrikin menghabisi kaum muslimin, ya. Tsumma taqaddama, maka kemudian beliau pun maju, fastaqbalahu Sa'ad bin Mu'ad, dan bertemu dengan Sa'ad bin Mu'ad. Ini juga salah seorang sahabat Ansar radhiyallahu anhu, punya kedudukan tersendiri. Faqala ya Sa'ad bin Mu'ad, wahai Sa'ad bin Mu'ad, al jannatu wa rabbun nadri, ini surga dan Rabbnya Nadr, maksudnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Inni ajidu rihaha min duni Uhudin. Aku mencium baunya, bau jannah di gunung Uhud ini. Di bawah gunung Uhud ini. Qala Sa'ad, maka kemudian Sa'ad berkata, "Famastata'tu ya Rasulullah ma sana'a." Ya Rasulullah, saya tidak dapat berbuat apa-apa yang dia perbuat. Qala Anas, maka Anas berkata, fawajadna bihi, ini diceritakan oleh Anas bin Maliknya, setelah selesai perang, fawajadna bihi bid'am wa thamanina darbatan min bisyayf. Aku dapati ada sekitar 80-an, ya, 8 tusukan ataupun sebab kena pedang, ya. Au ta'natan birumhin au ramyatan bisahmin. Ada juga yang menyebutkan karena lemparan tombak, ada juga kena panah, ya. Wa wajadnahu qad qutila wa matsala bihi musyrikuna. Ya. Dan ternyata beliau itu didapati telah terbunuh dan telah dicabik-cabik oleh orang-orang musyrik. Fama arafahu ahadun, sehingga kami tidak mengetahuinya illa, kecuali dari saudarinya, illa ukhtuhu bibananihi. Ya. Nanti disebutkan dari ciri-ciri yang ada itu, saking banyaknya luka yang terdapat pada tubuh beliau sehingga kami pun tidak bisa mengenalinya, kecuali nanti didapatkan ada keterangan dari saudari. Qala Anas, kemudian Anas berkata, kunna nara au nadhunnu anna hadhil ayah nazalat fihi wa fi asbahihi. Kami melihat bahwasannya dan menyangka bahwa ayat ini turun berkenaan dengan apa yang terjadi pada pamannya atau yang semisal dengannya, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Ahzab surat ke-33 ayat 23.
minal mu'minina rijalun sadaqu ma ahadullaha alaih. Di antara orang-orang mukmin itu ada orang-orang yang jujur terhadap janji dari Allah Subhanahu wa taala atas mereka. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Hadis muttafaqun alaih, diriwayatkan Imam Bukhari pada hadis 2805 dan Imam Muslim pada hadis 4918. Dan disebutkan juga dalam Musnad Imam Ahmad, ini hadis yang ke-13.085. Jamaah sekalian asadakumullah, dari keterangan hadis yang barusan kita dapatkan bahwasannya yang pertama bahwa Anas bin Nadhr ini salah seorang sahabat yang tidak sempat ikut perang Badar. Karena sebagaimana dulu pernah kita bahas juga bahwa awal mula terjadinya perang Badar itu sejatinya karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ingin mencegat kafilah dagang orang-orang musyrik Quraisy yang pulang dari Syam. Namun kepergian Rasulullah beserta dengan sahabatnya ini ternyata tercium dan kemudian oleh utusan kafilah dagang Syam itu disuruh untuk berangkat ke Mekah terlebih dahulu mengabarkan akan datangnya Rasulullah dengan para sahabat untuk mencegat mereka. Akhirnya terkumpullah pasukan untuk apa? Sama-sama mencegat juga supaya Rasulullah tidak bisa mencegat kafilah dagang mereka. Berangkatlah sekitar 1000 pasukan dari Mekah. Mereka bertemu di sebuah tempat yang dikenal dengan Badar. Jadi aslinya bukan karena ingin perang, tapi mencegat kafilah dagang. Sehingga sebagian sahabat ada yang tidak ikut perang tersebut, ya, karena awal mulanya memang cuma untuk mencegat kafilah dagang. Nah, salah satunya Anas bin Nadhr ini. Ya. Itu pun nanti kita akan dapati kisah ketika Rasulullah mendapati informasi bahwa ternyata orang-orang musyrik Quraisy sudah mempersiapkan pasukan dengan jumlah yang sangat banyak. Beliau pun meminta kepada para sahabat yang ikut bersama beliau saran apakah mereka akan lanjutkan menemui pasukan tersebut alias berperang dengan mereka atau kembali ke Madinah. Karena sekali lagi niatannya hanya awalnya untuk mencegat kafilah dagang. Maka kemudian sebagian dari sahabat ada yang menganjurkan untuk terus, juga sebagian juga ada yang menganjurkan untuk balik. Tapi juga kemudian akhirnya ada salah seorang sahabat, intinya bahwa mereka akan mengikuti apapun yang diputuskan oleh Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, kami tidak akan sebagaimana orang-orang Bani Israel, ya, dimana ketika orang-orang Bani Israel itu diajak oleh Rasulnya, dalam hal ini Nabi Musa alaihissalam, untuk berperang, mereka malah berkata, qalu ya Musa, ya, idhab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qa'idun. Mereka berkata, wahai Musa, berangkatlah engkau dengan Rabbmu, kami di sini duduk-duduk menunggu kalian berdua. Nah, maka beliau menyampaikan, kami tidak akan sebagaimana mereka. Artinya kalau engkau perintahkan kami perang, kami akan tetap bersama kalian dan bersama engkau ya Rasulullah. Maka kemudian Rasulullah menetapkan untuk menjumpai pasukan dengan jumlah 3 kali lipat dari pasukan kaum muslimin. Itu nanti di sebuah daerah namanya Badar. Ada yang menyebutkan itu sumur, ya. Maka itulah yang kemudian menjadikan penyesalan pada sebagian sahabat, salah satunya Anas bin Nadhr. Sehingga beliau pun memiliki tekad, wahai Rasulullah, kalau sekiranya aku mendapati perang lagi melawan orang-orang musyrik, niscaya Allah akan melihat apa yang aku akan perbuat. Dalam hal ini maksudnya keinginan beliau untuk benar-benar memperlihatkan kepada Allah Subhanahu wa taala usaha dalam memerangi orang-orang musyrik. Dari sinilah kemudian disebutkan faedah dari hadis ini, jawazul wa'dil hasan, bolehnya berjanji dengan janji yang baik, ya. Wa ilzamun nafsi bi fi'li ma huwa khair, dan
menguatkan tekad pada jiwa untuk melakukan apa-apa yang baik. Jadi boleh kayak tadi Anas bin Nadhr ini berjanji kalau nanti ada peperangan melawan orang musyrik, intinya beliau akan berusaha sebaik mungkin, sekuat tenaga untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah kejujuran sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam meminta syahadah. Ya. Dan kerinduan untuk meraih jannah. Dari kisah ini didapati bahwa ada sahabat, dalam hal ini adalah Anas bin Nadhr, benar-benar menunjukkan sebagai seorang yang jujur dalam meminta syahadah dan juga kerinduannya kepada jannah. Makanya kemudian dalam Al-Quran, minal mu'minina rijalun shadaqu, di antara orang-orang beriman itu ada laki-laki yang mereka itu jujur ma'ahadullah alaih, terhadap apa yang dijanjikan kepada mereka oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah janjikan kalau kamu mati syahid akan mendapatkan jannah. Kemudian barang siapa yang jujur kepada Allah dalam meminta syahadah, Allah Subhanahu wa taala akan menyampaikan dirinya kepada apa yang dia inginkan. Dan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan petunjuk menuju jalan tersebut. Dan akan diberikan kelapangan dadanya sampai dia mendapatkan apa yang dia inginkan, apa yang dia minta. Makanya di sini dibahasakan ketika beliau Anas bin Nadhr bertemu dengan Sa'ad bin Mu'ad, beliau menyebutkan bahwasanya ini sudah tercium bau surga ini ya. Sudah tercium bau surga di Gunung Uhud ini. Ini menunjukkan bahwa keinginan beliau untuk meraih syahadah. Dan betul Allah Subhanahu wa taala membenarkan apa yang beliau minta, dan termasuk di antara buktinya di mana selain beliau dapat membunuh beberapa orang-orang musyrik pun ternyata juga melakukan hal yang sama kepada beliau, bahkan dibahasakan dengan cara yang seolah sampai akhirnya jasad beliau itu seperti tidak bisa dikenal kembali. Ya, bisa kita bayangkan luka yang ada pada tubuh beliau. Jamaah sekalian asyhadakumullah, hadis ini seputar pembahasan kita yaitu mujahadah bersungguh-sungguh. Ini salah satu contoh dari kalangan sahabat bagaimana mereka benar-benar bersungguh-sungguh dalam beramal soleh. Apa yang mereka berjanji untuk melakukan amal soleh tersebut, sampai puncaknya ketika pelaksanaan amal soleh tersebut mereka lakukan dengan sungguh-sungguh. Ya. Jadi diawali tadi niatnya dengan niat yang kuat, tekad yang kuat untuk melakukan amal soleh tersebut. Kemudian ketika sudah sampai pada amal soleh tersebut, mereka pun bersungguh-sungguh dalam beramal soleh. Dan disinilah makanya kemudian sebagaimana tadi manfaat yang terakhir kami sampaikan, barang siapa yang jujur kepada Allah dalam meminta syahadah, Allah akan antarkan dia menuju ke sana. Begitu pula ketika kita jujur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan niatan untuk beramal soleh, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengantarkan kita menuju amal soleh tersebut. Termasuk diantaranya Allah akan memberikan petunjuk menuju hal tersebut. Dan Allah Subhanahu wa taala akan melapangkan dadanya ya untuk menuju amal soleh yang dia inginkan. Jadi ini contohnya. Berarti juga dalam amal soleh yang lain, iya, dalam amal soleh yang lain juga berlaku. Hanya saja mungkin kalau di sini adalah berkenaan dengan ketika sahabat Anas bin Nadhr berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi kalau misalnya kita niatan, ya Allah saya punya niat ya, akan melakukan hal ini besok hari. Kalau memang jujur, kemudian maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan petunjuk kepadanya dan menyampaikan kepada apa yang dia inginkan. Termasuk juga hatinya, dadanya akan dilapangkan untuk bisa meraih apa yang dia inginkan.
Nanti hubungannya dengan dilapangkan dadanya ini sebagaimana juga yang pernah dilakukan oleh Nabi Musa alaihissalam ketika minta kepada Allah Subhanahu wa taala setelah Allah memerintahkan beliau untuk menghadapi ataupun menemui Fir'aun. Apa? Rabbish rahli sadri. Nah, itu doa yang dimunajatkan Nabi Musa alaihissalam setelah ada firman Allah Subhanahu wa taala, idhab ila fir'auna innahu tagha. Wahai Musa, berangkatlah kamu kepada Fir'aun, innahu tagha, karena sesungguhnya dia telah melampaui batas. Begitu ada perintah seperti ini, yang ada di hadapan Nabi Musa satu beban yang berat. Satu, harus menghadapi Fir'aun, di mana sebelumnya beliau sebelum meninggalkan Mesir sudah pernah melakukan kesalahan. Walaupun kesalahannya juga sampai akhirnya orang tersebut meninggal dunia tidak disengaja oleh beliau. Tapi sekali lagi itu menjadi beban tersendiri untuk menghadapi Fir'aun yang pada waktu itu statusnya sama dengan orang yang beliau tanpa sengaja bunuh, yaitu orang Mesir. Makanya beliau minta Rabbish rahli sadri, minta dilapangkan dadanya dalam melaksanakan amal soleh ini, ya, dalam melaksanakan amal soleh ini. Nah kembali, kalau orang itu jujur ingin melaksanakan amal soleh tersebut, maka Allah akan lapangkan dadanya untuk bisa melakukan amal soleh tersebut. Sebagaimana kisah Nabi Musa tadi, ya. Selain juga beliau minta kepada Allah agar dilapangkan dadanya. Dilapangkan dadanya, ada ulama yang menyebutkan, satu, agar beliau bisa memahami wahyu dari Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baiknya. Orang kalau dadanya sempit, maka ilmu itu akan susah masuk ke dalam dirinya. Tapi kalau dada itu lapang, maka ilmu akan mudah masuk ke dalamnya. Dalam hal ini wahyu yang diwahyukan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Musa, ketika Nabi Musa kondisi dadanya lapang, maka akan mudah bisa memahaminya dan bisa melaksanakan sebagaimana mestinya. Yang kedua, juga siap akan segala konsekuensi yang akan beliau hadapi di kedepannya, baik ketika menghadapi Fir'aun beserta dengan orang-orang Mesir, plus juga dalam keterangannya nanti ketika beliau akan menghadapi kaumnya sendiri, yaitu Bani Israel. Makanya dalam Al-Quran sendiri kan banyak kisah yang mengisahkan kondisi beliau dengan Bani Israel. Nah jamaah sekalian saudarakumullah, ini hadis yang ke-15 atau hadis yang ke-109 dari kitab Riyadhus Shalihin ini. Selanjutnya kita akan masuk kepada hadis berikutnya, yaitu hadis yang ke-16, as-sadisu asyar. Hadis yang ke-16 atau hadis yang ke-110. An Abi Mas'ud Uqbah bin Amr Al-Ansari Al-Badri radhiyallahu anhu qala. Dari Abi Mas'ud Uqbah bin Amr Al-Ansari Al-Badri radhiyallahu anhu, beliau berkata, ini satu sahabat yang mungkin kurang familiar di antara kita. Namanya Uqbah bin Amr Al-Ansari, berarti dari Madinah, orang Ansar. Al-Badri, ini nanti terjadi perbedaan pendapat. Ada yang menyebutkan dikatakan Al-Badri karena beliau termasuk salah satu di antara sahabat yang ikut perang Badar. Makanya dibahasakan dengan Al-Badri. Ya. Dan sahabat yang mengikuti perang Badar ini memiliki keutamaan tersendiri. Ya. Salah satunya ada apa? Allah mempersilahkan mereka berbuat semau mereka, karena apa? Allah Subhanahu wa taala telah mengampuni mereka. Tapi juga ada sebagian pendapat yang menyebutkan bahwa Al-Badri di sini bukan masuk kategori orang yang mengikuti perang Badar, tetapi beliau tinggalnya dekat di Badar. Makanya disebutnya dengan Al-Badri. Ya, sekali lagi ini perbedaan pendapat yang terjadi pada lakab nama Al-Badri pada sahabat Uqbah bin Amr tersebut. Ya. Sekali lagi yang pertama berpendapat beliau termasuk orang yang ikut perang Badar, tapi juga ada yang berpendapat beliau nggak termasuk orang yang ikut perang Badar, cuma tinggalnya di dekat dengan Badar. Beliau berkata, "Lamma nazalat ayatus shadaqah
kunna nuhamilu ala zuhurina, ya. Tatkala turun ayat tentang sedekah, ada yang menyebutkan ayat tersebut adalah ayat berkenaan dengan zakat. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ambillah dari harta-harta mereka sedekah, ya, yang dapat membersihkan mereka. Al-ayah, surat At-Taubah ayat 103. Muhamilu ala zuhurina, kami bawa itu semuanya di atas pundak kami. Faja'a rajulun, datanglah seorang laki-laki, fatasaddaqa bi syai'in katsirin, dia mensedekahkan barang sesuatu dengan jumlah yang sangat banyak. Bi syai'in katsir, dengan sesuatu yang banyak. Faqalu, maka mereka berkata, murai, ini orang riya, pamer. Nggih. Wa jaa rajulun akhar, datang lagi laki-laki yang lain, tapi beda yang ini. Fatasaddaqa bisa'in, dia sedekah hanya dengan 1 sa'. Wah, jauh dari yang satu dengan yang nomor 2 jauh. Faqalu, mereka berkata, innallaha laghaniyun an sa'in hadza, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu tidak membutuhkan dari sa' ini. Fanazalat, maka kemudian turunlah ayat alladzina yalmizunal mutawwi'ina minal mu'minina fis shadaqat walladzina la yajiduna illa juhdahum, yaitu orang-orang yang mencela orang-orang mukmin yang memberikan sedekah dengan terang-terangan, ya, fis shadaqah, dan orang-orang yang tidak mendapatkan kecuali apa yang mereka bisa, apa yang mereka miliki saja. Jadi maksudnya ini ayat tentang tadi orang yang mengatakan atau mencela 2 orang yang sudah menginfakkan sebagian hartanya, yang satu yang banyak dicela, yang sedikit juga dicela. Ya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Imam Bukhari meriwayatkan hadis ini pada hadis yang ke-1415, Imam Muslim hadis pada 2355. Ya. Disebutkan bahwasanya dari hadis ini ada yang menyebutkan bahwa mura'a itu maksudnya adalah amalun, satu amalan liyurahun nas, yang ingin dilihat oleh manusia. Walladzina kanu yaqulun, adapun orang-orang yang berkata itu ternyata dzalika humul munafikun, itu adalah orang-orang munafik. Jadi orang-orang munafik. Ya. Di mana tadi orang munafik itu kalau lihat ada orang yang infak banyak, wah, ki pamer ki. Nah, pamer. Datang lagi ada yang bawa dengan yang sedikit, dengan kalau di dalam hadis tadi dengan 1 sok. 1 sok itu 4 mud. Ya. Ya, sekitar 1 inilah ya, tungkupan tangan. Ya. Jadi yang satu banyak, yang satu cuma 4 ini, ya. Yang banyak dicela dengan mengatakan bahwasanya dia melakukan karena ingin dilihat oleh orang. Lihat yang berinfak atau bersedekah dengan jumlah yang sedikit, dia katakan Allah nggak butuh itu. Ya. Allah. Inilah orang-orang munafik. Ya. Masih banyak dalam kisah yang lainnya tentang apa yang diperbuat oleh orang munafik. Dalam hal ini, untuk kisah ini adalah kisah ketika mereka melihat orang-orang infak atau sedekah dengan harta mereka sesuai dengan kemampuan mereka, selalu saja dicela. Ya, itu yang tidak baik. Dari hadis ini pelajaran yang bisa kita ambil adalah harapannya setiap insan, setiap orang adalah dia mentaati Rabbnya
dengan kadar kemampuan yang dia miliki atau sekuat kemampuan dia yang miliki. Jadi hendaklah orang itu dalam hal ini adalah orang-orang muslim, karena yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala orang muslim itu mentaati Allah Subhanahu wa taala, mentaati Rabbnya itu dengan sekuat kemampuannya. Ya. Wa yatasaddaqu bima yaqdiru alaihi wa in qalla, dan dia mengsedekahkan apa yang dia miliki sesuai kemampuan kadar yang dia miliki, wa in qalla, walaupun mungkin sedikit. Ya. Wa alaihi alla yaltafit, dan hendaklah dia tidak berpaling untuk tidak jadi beramal, disebabkan karena apa? Karena perkataan orang-orang munafik. Ya, orang-orang munafik dan sahabat-sahabatnya yang tadi mencela. Jadi, kalaupun sedikit dicela, teruskan amalnya. Ya, jangan digubris kata saya. Jangan berpaling dari beramal. Gara-gara dicela nggak jadi beramal, enggak. Ya. Jadi di sini ini kan disebutkan karena turun firman Allah Subhanahu wa taala tentang ayat zakat, akhirnya begitu turun langsung ada yang melaksanakan perintah Allah dengan segera, yang punya harta banyak, akhirnya beliau bersedekah dengan sedekah yang banyak. Yang tidak punya harta tetap bersedekah walaupun cuma sedikit. Dan dua-duanya tetap melakukan itu walaupun ada di antara manusia dalam hal ini orang munafik yang mencela apa yang mereka lakukan. Jangan sampai kemudian karena celaan itu mengakibatkan mereka tidak jadi beramal. Dicela, oh pamer, nggak jadi beramal, enggak, ya. Tinggal nanti diluruskan saja hatinya, ya. Karena sekali lagi ini salah satu di antara ujian juga yang didapatkan seorang ketika beramal dari luar dirinya, yaitu dari orang lain. Satu pengen beramal dikatakan, oh so alim, ya. Nggak beramal, wah ini orang dosa, ya. Itu. Ini dalam sedekah juga begitu ternyata, dan ini diabadikan dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Orang mau infak banyak langsung dikatakan pamer, yang sedikit malah dicela juga, ya. Jadi jangan sampai itu menjadikan seorang berpaling dari amal soleh, tetap harus melakukan amal soleh tersebut. Yang berikutnya adalah al-hatsu 'ala shadaqah, motivasi untuk bersedekah walaupun dengan sesuatu yang ringan, yang sedikit. Ya. Jadi anjuran kepada kita semuanya untuk sedekah dari sebagian harta kita walaupun dengan sesuatu yang sedikit. Tadi kan sahabat tadi yang satu lagi karena mungkin kondisi dia mampunya segitu, ya segitu, ya segitu dia keluarkan. Ya. Karena kita ketahui bersama para sahabat ini adalah orang-orang yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu mereka berlomba-lomba dalam beramal soleh. Ada fastabiqul khairat walladzina yusari'una fil khairat, itu diantaranya ada pada diri para sahabat radhiyallahu anhu. Jadi urusan berlomba-lomba dalam beramal soleh, kemudian dalam bersegera beramal soleh, itu contohnya ada pada diri para sahabat radhiyallahu anhum. Di antaranya kalau amal soleh sedekah, di sini kisahnya. Begitu turun ayat langsung, yang mampu banyak, yang mampunya cuma sedikit, ya tetap mengeluarkan walaupun sedikit. Seperti itu, tidak mau kalah. Bahkan nanti dalam hadis yang lainnya dikisahkan, karena kondisi seperti itu, sebagian sahabat itu merasa tidak mampu menyaingi sahabat lainnya dalam urusan amal soleh, sehingga akhirnya mereka mengadukan kondisi mereka kepada Rasulullah. Nanti ada pada hadis yang lainnya, yaitu ketika sebagian sahabat yang oleh Allah diuji dengan kemiskinan datang kepada Rasulullah, ngadu kepada Rasulullah, ya Rasulullah, saudara-saudara kami yang kaya raya itu telah mendahului kami. Loh kok bisa, kata Rasulullah? Ya. Bisa, mereka itu kalau mereka sholat, kami bisa sholat, saya bisa mengikuti mereka, saum juga. Tapi kalau sudah urusan sedekah, sudah urusannya infak, maka kami kalah dengan mereka. Mereka mau infak kapanpun bisa, sedangkan kami tidak bisa. Ya Rasulullah, kami ketinggalan. Intinya mereka minta kepada Rasulullah,
bagaimana caranya supaya mereka bisa mengejar ketertinggalan mereka. Maka Rasulullah mengajarkan kepada mereka tentang zikir, bahwa pada zikir yang kalian lakukan itu ada sedekah. Alaisa fi takbir, bukankah pada takbir itu ada sedekah, tahmid itu ada sedekah. Akhirnya pulanglah mereka, dapat ada solusi dari Rasulullah, senang bisa menyamai sahabat mereka, saudara mereka yang kaya raya, yang diberikan kelapangan rezeki. Beberapa hari kemudian datang lagi kepada Rasulullah, ngadu lagi, Rasulullah, ternyata apa yang kau sarankan kepada kami juga dilakukan saudara-saudara kami yang diberikan kelapangan. Masya Allah, okay? Ternyata sekali lagi ini menunjukkan para sahabat itu kalau sudah urusannya amal soleh, kebaikan, mereka tidak mau kalah. Orang yang diberikan kelapangan harta dari kalangan sahabat tersebut, sejatinya mereka punya amalan tersendiri lebih banyak daripada saudaranya yang miskin. Tapi begitu tahu ada satu hal yang disampaikan Rasulullah kepada sahabat-sahabat yang miskin, mereka tidak mau ketinggalan. Mereka kemudian amalkan amal tersebut. Lah ketahuan juga oleh yang miskin, wah kok mereka juga zikirnya ditambah, ya. Akhirnya mereka mengadu, Rasulullah, kami ketinggalan lagi. Maka Rasulullah cuma bersabda, zalika fadlullah yu'tihi may yasha. Itulah keutamaan Allah yang Allah berikan kepada orang-orang yang Dia kehendaki. Karena apa? Tadi mereka tidak merasa cukup dengan amal soleh mereka. Ketika Allah bukakan pintu amal soleh yang lainnya, segera mereka lakukan. Begitu pula dengan kisah bagaimana sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ingin berusaha mengalahkan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dalam urusan sedekah, ya. Jadi ketika ada turun perintah dari Rasulullah SAW untuk menyedekahkan sebagian hartanya, Umar bin Khattab pernah berazam, bertekad, kali ini saya akan kalahkan Abu Bakar As-Siddiq. Saya akan infakkan harta saya yang banyak sehingga Abu Bakar As-Siddiq kalah, ya. Karena apa? Beliau tahu setiap beramal itu pasti kalah dengan Abu Bakar As-Siddiq. Maka pengen beliau mengalahkan Abu Bakar As-Siddiq kali ini, ya. Maka beliau datang kepada Rasulullah dengan membawa apa? Setengah hartanya. Itu sudah jumlah yang sangat banyak, ya, setengah harta. Gambaran dalam diri Umar bin Khattab awalnya tidak akan bisa ada seorang pun bisa mengalahkan beliau, termasuk Abu Bakar, karena sudah setengah dari hartanya. Mungkin kalau 10.000 5.000-nya, tapi kalau sudah jumlahnya banyak nanti akan lebih berat lagi, 10 juta 5 jutanya, ya. Makanya Rasulullah SAW bertanya, ya Umar, apa yang engkau tinggalkan untuk keluargamu? Kata beliau, saya tinggalkan setengah ya Rasulullah. Ini setengah yang saya bawa ini hartanya, yang setengah lain untuk keluarga yang saya tinggalkan. Sudah. Datanglah Abu Bakar As-Siddiq berikutnya. Datang ketika beliau nyampaikan, ya Rasulullah, ini seluruh harta saya. Masya Allah, seluruh harta, 2 kali lipat. Rasulullah SAW bertanya, wahai Abu Bakar, apa yang engkau tinggalkan untuk keluargamu? Aku tinggalkan Allah dan Rasulnya. Maksudnya Allah akan memberikan jaminan kepada keluarganya, tidak akan menyia-nyiakan keluarganya sebagaimana Allah dan Rasulnya memberikan janji hal tersebut. Maka beliau berkata, Umar bin Khattab, sejak saat ini sampai ke depannya saya tidak akan bisa mengalahkan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu dalam amal soleh, ya. Bersegera dalam beramal soleh, berlomba-lomba dalam beramal soleh. Kemudian yang berikutnya, tidak boleh mencela kebaikan walaupun amal kebaikan itu sedikit. Nah ini, adamu ihtiqaril ma'ruf wa in kana qalilan, ya. Satu, jangan meremehkan dan juga jangan mencela amal soleh walaupun amal saya itu kecil, ya. Kadang karena kecil diremehkan, ya. Kalau orang melihat orang lain beramal soleh kecil malah kemudian dicela, ya. Ini kisahnya seperti ini. Makanya dari hadis ini faedah yang bisa kita ambil salah satunya tidak boleh kita meremehkan al-ma'ruf, amal ma'ruf, maksudnya amal kebaikan walaupun amal kebaikan itu kecil, ya. Sering kami sampaikan, bisa jadi amal kebaikan yang kecil itu menjadi sebab turunnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Atau bisa jadi juga kalau dalam hal ini adalah sedekah, bisa jadi ya sedekah yang kecil itu bisa mengalahkan sedekah yang besar, ya. Sabaqa dirhaman
1 dinar itu bisa mengalahkan 1000 dinar, 1000 dinar. Ya. Makanya di sini sebutkan bahwasanya tidak boleh meremehkan amal kebaikan walaupun kecil. Ya, amal kecil. Ya kadang kebawaan manusiawi seseorang itu seperti itu, melihat hal yang kecil kadang diremehkan. Apapun, entah itu amal soleh juga amal buruk. Kalau amal soleh untuk dikerjakan, amal buruk untuk ditinggalkan. Kadang diremehkan. Kecil, nggak usah dilaksanakan. Cari yang besar, enggak. Begitu pula kalau amal buruk, kecil lah, enggak apa-apa, kecil. Harusnya ditinggalkan malah dilakukan. Nah kalau di sini pun juga begitu. Walaupun kecil, dia infak kecil tidak boleh diremehkan, tidak boleh dicela. Ya. Jamaah sekalian sadaqakumullah, ini 2 hadis pada malam hari ini mengingatkan kepada kita semuanya untuk bersungguh-sungguh dalam beramal soleh. Ya. Dan 2 hadis ini, yang pertama adalah kisah dalam jihad fisabilillah, dan yang kedua adalah dalam berinfak. Mudah-mudahan apa yang kita bahas pada kesempatan malam hari ini bermanfaat, dan mudah-mudahan juga menjadi motivasi kepada kita semuanya untuk lebih bersungguh-sungguh lagi dalam beramal soleh, apapun amal soleh yang Allah Subhanahu wa taala bukakan pintunya kepada kita semuanya. Mudah-mudahan juga termasuk diantaranya sebagai persiapan kita untuk menghadapi bulan Ramadan, yaitu dengan amal soleh demi amal soleh, sehingga nantinya di bulan Ramadan kita bisa memperbanyak amal soleh tersebut dan terbiasa dengan amal soleh tersebut. Kullu ya'malu ala syakilatih. Setiap orang itu beramal sesuai dengan kebiasaannya. Kalau sudah biasa beramal soleh, harapannya nanti di bulan Ramadan pun bisa melaksanakan amal soleh sebagaimana mestinya. Subhanaka bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.